Shalom semuanya. Lanjut dari sesi sebelumnya, kita lanjut berbicara tentang firman Tuhan Yesus. Pada saat saya membaca firman Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang semakin mendalam dan banyak berarti, pasti ini adalah firman Tuhan. Dan juga di Matius pasal 5 ini kita berkata tentang ke-8 berkat kebahagiaan ini. Dan katanya siapa yang mempunyai suci hatinya. Siapa yang suci hatinya? Artinya apa? Atau bersih dan murni. Awalnya saya datang di Afrika. Setelah saya selesai camp dan berbicara dengan anak muda di situ, dan saya berkata tentang Korea kepada mereka. Dan berkata tentang di 4 musim ada di Korea. Ya, memang kalian masih kurang tahu kan? Jadi orang-orang di Afrika, kalau mereka pakai satu kemeja saja, itu sudah cukup untuk sepanjang tahun. Tapi orang Korea selalu ganti baju pada setiap musim. Jadi orang-orang Afrika kaget. Baju untuk musim dingin sudah berbeda. Musim semi sudah berbeda bajunya. Baju untuk musim panas sudah beda. Baju untuk musim gugur beda lagi. Kalau begitu, berapa banyak baju diperlukannya katanya. Ya, kemungkinan ada yang banyak mempunyai lebih 100 bajunya. Jadi kalau banyak seperti begitu, di mana taruhnya? Jadi saya jawab, di hampir semua orang Korea mempunyai lemari baju. Dan itu sudah penuh dengan baju-bajunya. Apakah sungguh lebih 100 bajunya? Ya, ada beberapa yang kurang dari 100. Kalau kita menghitung apa pakaian dalam, sudah pasti akan lebih dari 100 kan? Jadi minimal di pasar musim, saya juga pada keempat musim mempunyai baju khusus macam-macam. Dan tidak hanya orang-orang sejak itu, pohon-pohon juga begitu. Kalau kita ke Korea, pohon pun mengganti daunnya setiap musim. Bagaimana? Ya, ini sudah begitu. Pada saat musim gugur datang di Korea, daun-daun di pohon itu menjadi warna-warni. Memang di pohon-pohonan di Afrika selalu hijau kan? Tapi di Korea, sebelum mereka terjatuh, warnanya berubah. Nah, kalau ada yang bisa mengganti warnanya jadi kuning. Baru beberapa hari sebelumnya hijau, tapi dalam beberapa hari singkat ini menjadi kuning. Lalu ada yang menjadi merah, ada yang coklat. Lalu orang Afrika merasa heran sekali begitu. Dan pada musim dingin datang, semua daun itu terjatuh. Lalu lumpur-lumpur itu jadi kering, hanya cabang ada yang ada di situ. Itu yang saya berkata kepada mereka. Di sana ada seorang perempuan, anak perempuan, mulai nangis. Saya tanya, kenapa kamu nangis? Ya, orang-orang Korea sayang sekali. Kenapa orang Korea sayang? Kasihan mereka. Kalau lumpur-lumpur sudah terkering, sudah tidak ada buahnya. Kalau gitu bagaimana mereka makan? Oh iya, ada banyak makanan di Korea di musim dingin. Ada apa di situ? Ya, pasti ada kacang tanah dan beras, ada sayur-sayuran, sawi putih. Ada banyak makanan walaupun di musim dingin. Dan katanya musim hujan salju dan tidak ada lampu. Bagaimana mereka dapat
makanan darinya. Jadi orang-orang Korea pakai membangun greenhouse untuk membuat musim panas di situ, membakar minyak, bakar di sana biar hangat di dalamnya untuk membesarkan sayur-sayuran. Jadi mereka tanya, apakah membakar minyak itu untuk sayuran? Iya, kalian nggak percaya, tapi itu benar sekali. Jadi seperti begitu. Pada saat saya ketemu anak-anak muda di Afrika, mereka terasa sangat murni. Sering apa yang saya merasa adalah jadi kiranya saya pada saat orang-orang anak-anak muda yang mempunyai hati yang bersih itu, kalau mereka ketemu orang dari yang negara-negara yang lain dan kota, mungkin kemurnian itu akan menjadi kotor. Seperti anak-anak muda nangis untuk merasa kasihan kepada orang Korea. Tetapi hati anak muda itu tetap suci. Apakah anak muda tidak sama sekali mempunyai dosa? Apakah anak muda itu tidak sama sekali mempunyai pembencian? Kalau kita membandingkan sebagian dari orang Korea, ya sebagiannya lebih murni hati darinya. Tetapi kepada hati anak muda itu pun juga ada keinginan, pembencian, dan kejahatan pasti ada di dalam hatinya. Tetapi pasti lebih bersih dan lebih baik dari orang-orang Korea. Tetapi kita semua keturunan dari Adam dan Hawa sudah mempunyai sikap dosa dari iblis selalu mengalir di dalam hati kita. Jadi, pembuatan kejahatan, berbohong, dan pembencian itu selalu berada di dalam hati orang. Oleh karena itu, orang yang suci hatinya ini berkata kepada siapa? Bagaimana kita menjadi orang yang suci hatinya? Bagaimana seseorang tidak sama sekali mempunyai kegelapan terus terang? Siapakah yang bisa mendapat hati yang bersih? Jadi seseorang yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, berbahagialah yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi pada saat mereka mempunyai suci hati, mereka dapat melihat Allah, mereka dapat berbicara dengan Tuhan. Karena seseorang mempunyai suci hati, dia sudah menerima hati Tuhan. Pada saat seseorang menerima hati Tuhan, semua dosa, kejahatan yang kotor keluar dari dalam hati kita dan firman Tuhan masuk ke dalam hatiku. Pada saat saya menonton satu bioskop, ada yang seorang dokter dipagut oleh ular dan keluarganya membawa dia ke rumah sakit. Tetapi rumah sakit tidak mengobati dia, biarkan dia istirahat di situ. Jadi keluarga tanya, kenapa tidak mengobati dia? Kenapa meninggalkan dia sekarang ini? Kalau dia mati bagaimana? Jadi, katanya dokter, seseorang dipagut oleh ular itu hanya ada satu caranya saja. Kalau dia menerima antibodi dari orang yang lain yang sudah terpagut oleh ular itu, kecuali itu tidak bisa hidup. Jadi sistem imunisasi di dalam hati orang itu sudah sangat-sangat heran. Kalau seseorang yang pernah sakit dan sembuh daripadanya, imunisasi antibodi untuk penyakit itu akan berada di dalam tubuhnya. Jadi seseorang yang hidup setelah dia dipagut oleh racun ular itu, dia mempunyai antibodi di dalamnya untuk terhadap racun kobra. Jadi di dalam tubuhnya sudah ada
yang antibodi, tetapi yang baru dipagut itu tidak punya antibodi itu. Jadi di dalam tenaga di dalamnya, dia terus melawan kepada racun itu, tetapi hampir kalah. Jadi seseorang yang mempunyai antibodi terhadap racun kobra, dialah yang bisa kalahkan racun itu. Bagaimana itu dibentuk? Setelah dia dipagut dan hidup di sana, akhirnya antibodi bisa dibuat di dalamnya. Lalu mereka memeriksa daftar nama di komputer, lalu menemukan seseorang nama yang selamat dari dipagut oleh ular dan dia tinggal di kota mana di Amerika. Lalu rumah sakit telepon kepadanya, ya minta maaf, ada seorang sedang mati, perlu Anda datang untuk selamatkannya. Tolong segera datang di rumah sakit di sini. Jadi di dalam bioskop itu, orang itu naik penerbangan, lalu terus datang ke rumah sakit. Jadi, lalu dia donor dana kepadanya, dan antibodi berada di dalam orang ini, masuk ke dalam orang yang baru dipagut. Jadi, antibodi itu bisa kalahkan racun kobra di dalam orang ini. Jadi, seperti begitu. Seseorang mempunyai antibodi untuk racun kobra, dan ada yang masih belum mempunyai. Jadi, kalau seseorang menerima darah dari tidak mempunyai antibodi, itu tidak berarti. Tetapi kalau orang ini menerima darah yang mempunyai antibodi terhadap racun kobra, artinya orang ini pun menerima antibodi juga. Jadi seseorang yang mempunyai hati yang paling suci, siapa yang tidak sama sekali berdosa, tidak sama sekali kotor dan kejahatan, adalah Tuhan saja. Dan bagaimana kita mempunyai suci hati adalah iman terhadap Yesus Kristus, dan oleh darah Yesus Kristus di kayu salib kita menerima pengampunan dosa, dan lalu kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita. Pada saat kita menerima firman Injil di dalam hati kita, dan firman ini adalah hati Tuhan Yesus dan juga hati Tuhan Allah. Jadi pada saat kita menerima firman ini, lalu hati Tuhan akan masuk ke dalam hatiku. Hati Tuhan akan mengalahkan dosa, akan mengalahkan pembencian, akan mengalahkan kesedihan, akan mengalahkan kejahatan. Jadi di dalam hati kita ada dosa. Dosa penuh di dalam hati kita. Tetapi aku tidak punya antibodi melawan dosa. Jadi dosa menguasai menjadi raja di dalam hati kita. Tetapi di dalam hati Tuhan sudah mempunyai antibodi melawan dosa. Jadi hati yang kudus dari Tuhan masuk ke dalam hati kita. Itulah yang bisa mengalahkan keinginan dosa, dan dosa ada di dalam hati kita, dan mengalahkan keinginan kejahatan di dalam hati kita. Jadi dengan itu, semua dosa kita akan dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi siapakah yang suci hatinya? Seseorang yang berusaha tidak berbuat dosa, seseorang yang berusaha untuk melakukan yang baik, atau apakah seseorang yang berusaha untuk hidup jujur, berusaha untuk melakukan hukum Taurat, berusaha tidak berbohong, berusaha untuk melayani Tuhan dengan baik-baik? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi seseorang menemukan hati Tuhan melalui firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan pasti ada hati Tuhan. Dan seorang itu menerima firman Tuhan di dalam hatinya. Pada saat dia menerima hati Tuhan, itulah saatnya orang dibenarkan dan mempunyai suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi untuk memperoleh suci hatinya, kita harus menerima suci ini di dalam hati Tuhan ke dalam hati kita. Artinya kita menerima firman Tuhan di dalam hati kita.
banyak orang membaca firman Tuhan. Setelah mereka membaca kitab suci, akhirnya pikiran-pikiran yang sudah berbeda dari firman Tuhan melawan kepada firman Tuhan. Jadi banyak orang sering mendengarkan firman Tuhan dan lebih dari mempercaya firman Tuhan, tetapi mempercayai pikiran dirinya sendiri. Jadi pada zaman Nuh, Tuhan berkata, aku akan memusnahkan manusia ini dengan air bah. Dan Nuh mengabari ini kepada banyak orang di sana. Jadi semua orang telah terdengar bahwa Tuhan memusnahkan bumi ini dengan air bah. Setelah terdengar apa yang orang-orang melakukan, harus kita membangun bahtera. Mereka tidak buat begitu. Kenapa mereka tidak melakukannya? Karena ada hati yang datang dari Tuhan. Dan di dalam hatinya masih ada pikiran dirinya sendiri. Dan katanya Yesaya 55 apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, benar sekali. Jadi hati kita dibentuk dengan heran sekali. Kepala kita dan pikiran kita memang bisa menerima banyak pikiran dan pendapat yang lain-lain. Tetapi hati kita tidak begitu. Tuhan berkata kepada Adam, pada saat kamu memakan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, pastilah kau mati. Adam menerima firman itu. Tapi apa? Si ular berkata, ya, kamu tidak akan mati. Pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi dalam hatinya Adam sudah ada dua pikiran ingin masuk ke dalam hatinya. Satu, kalau pada saat kamu makan pasti mati, ini firman Tuhan. Dan ular berkata bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kedua pikiran ini pasti mati oleh Tuhan, katanya Tuhan. Dan katanya ular, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi kedua logika ini tidak bisa masuk ke dalam hati Adam. Memang pikiran kita, kepala kita begitu. Ya, yang guru besar A berkata ini, guru besar B berkata begitu, dan guru besar C berkata begitu. Memang ini pikiran-pikiran pengetahuan bisa diterima di dalam kepala kita. Tetapi hati kita adalah tetap satu saja. Jadi kalau saya menerima firman Tuhan bahwa pada saat aku makan, aku pasti akan mati. Kalau begitu tidak bisa menerima kata yang lain di dalam hati kita. Pada saat kalau Adam mempercaya bahwa pada saat saya makan pasti akan mati, kalau begitu dia akan menolak kata dari ular. Melainkan ini, kalau dia menerima suara dari iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya dia akan membuang firman Tuhan yang ada di dalam hatinya. Jadi zamannya Nuh juga sama. Tuhan telah berkata, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ini sesungguhnya Tuhan berkata begitu. Tapi Tuhan mengisi pikiran yang lain di dalam pikiran kita, hati kita. Ya, kemungkinan tidak akan air bah. Walaupun ada hujan, ya mungkin sedikit saja tidak sampai kematian kita. Seperti begitu. Dan mereka memulai menerima pikiran-pikiran yang berbeda dari firman Tuhan. Artinya, mereka menolak firman Tuhan yang mengadakan air bah. Jadi seperti banyak orang di situ dimusnahkan di zamannya Nuh, saat ini juga sama kepada orang-orang hati juga sama. Pada saat kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan berhadap di hati Tuhan. Tapi banyak kali hati kita yang sudah berbeda dari firman Tuhan keluar dari hati diri sendiri dan menolak firman Tuhan.
Jadi ini akan menjadi permasalahan di dalam kehidupan rohani kita. Selalu ini akan mengakibatkan permasalahan di dalam kehidupan. Pada saat itu, kita harus pilih dan apakah kita mengikuti firman Tuhan atau pikiran kita. Dengan ini semua hal akan terjadi. Pada saat itu, jika kita menerima firman Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam hati kita. Dan mulai saat itu, kita akan menjadi orang yang hebat sekali. Dan kata yang melawan dari firman Tuhan adalah suara dari iblis. Dan suara iblis, kata dari iblis berada di dalam hati kita. Dia selalu menolak firman Tuhan. Dan kalau begitu, orang ini akan menjadi orang yang ada di dalam iblis. Kalau kita membaca firman Tuhan, pada Yesus datang di bumi ini, Tuhan sering berbicara, memberi firman. Tetapi setiap kali dia berfirman, banyak orang, tidak mungkin terjadi. Bagaimana hal ini terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit 38 tahun, bangunlah, angkatlah tirammu dan berjalanlah. Bagaimana hal ini terjadi? Itu tidak mungkin. Kakiku telah kurus. Bagaimana dapat saya berdiri dan berjalan? Pada saat anak Jairus mati, dan keluar orang-orang datang kepada Yairus dan berkata, anakmu sudah mati. Ya, tidak perlu panggil Yesus. Dan dikabari bahwa anakmu sudah mati. Tapi Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Jadi, tinggal Yairus menerima firman Tuhan Yesus atau kabari oleh hambanya. Jadi banyak peperangan akan memulai di dalam hati kita. Jadi ini, di sini, di dalam hati kita ada firman Tuhan, yaitu hati hendak Tuhan, dan juga kehendak dan suara iblis yang menguasai ribuan tahun di dalam hati manusia. Jadi dengan hati yang oleh iblis ini, kita tidak bisa menerima firman Tuhan. Jadi pada saat kita menerima Injil Yesus Kristus, Tuhan berkata, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Artinya, membuang semua pikiran-pikiran yang kau mempunyai sampai sekarang ini, dan percayalah kepada firman Tuhan. Inilah maksudnya. Itu pada saat itu, firman Tuhan, hati Tuhan dapat masuk ke dalam hati kita, dan itu mempengaruhi di dalam hati kita, dan dialah yang mengeluarkan semua dosa dan kejahatan di dalam hati kita. Dan kita dapat dibebaskan dari hati kita. Dan hati kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi bebas dari dosa. Lalu hati Tuhan, firman Tuhan menguasai di dalam hati kita. Kepadanya Tuhan berkata, inilah orang yang mempunyai suci hatinya. Bukan kita berusaha dan hidup dengan jujur, itu tidak berarti suci hatinya. Sesungguhnya seseorang yang mempunyai suci hatinya artinya membuang pikiran diri sendiri dan menerima firman Tuhan saja. Jadi Tuhan bekerja kepada siapa di dalam firman Tuhan adalah kepada yang membuang pikiran dirinya sendiri dan menerima firman Tuhan. Kepadanya Tuhan selalu bekerja dan memberi mujizat kepadanya. Bagaimanapun kita mempunyai pendapat-pendapat masing-masing, tetapi pada saat kita berusaha mempercaya firman Tuhan, memang pasti pikiran kita sudah jauh berbeda dari firman Tuhan. Apakah kita berada di dalam dosa dan kejahatan dengan mengikuti pikiran diri sendiri, atau menolak, membuang pikiran diri dan menerima firman Tuhan? Dengan ini, semua permasalahan dasar dalam kehidupan rohani akan selesai. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi siapakah yang mempunyai suci hatinya? Bahwa dia yang menerima firman Tuhan. Ya, tidak tergantung apakah ini cocok dengan pikiran kita atau tidak. Tetapi pada saat mereka menerima firman Tuhan dalam hatinya, pada saat firman Tuhan memulai kerja di dalam hatinya, itulah saatnya hati kita sudah menjadi suci hati seperti Tuhan.
Dan inilah orang yang dapat melihat Tuhan Allah. Dia dapat membagikan firman Tuhan dan kegembiraan Tuhan akan menjadi kegembiraannya dirinya sendiri. Apa yang dia mengembirakan diri akan menjadi kegembiraan kepada Tuhan. Dan pada saat dia membaca firman Tuhan, dia akan merasa ini adalah cocok dengan pikirannya. Dan dia akan merasa aliran hati Tuhan akan menjadi aliran hatinya dia sendiri. Dialah yang akan melihat Allah. Dalam hatinya dia setiap hari bertemu Tuhan. Jadi memang di dalam kehidupan ada banyak permasalahan akan muncul. Tapi permasalahan ini tidak akan menjadi dirinya sendiri, tetapi menjadi milik Tuhan. Dan semua permasalahan akan ditangani oleh Tuhan. Jadi walaupun ada kesusahan, penganiayaan, tetapi dia dapat bisa bersuka cita. Dan dia dapat menjaga hatinya tetap suci walaupun dia tinggal di dalam bumi yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Inilah orangnya yang akan menemukan Tuhan dan melihat Allah dan mempersatukan hati sama dengan Tuhan Allah. Jadi apa yang kitab suci berkata kepada kita adalah kita tidak akan masuk ke dalam surga untuk memperbaiki hati kita karena hati kita tidak cocok dengan firman Tuhan. Jadi untuk kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita tidak boleh mempercaya pikiran diri sendiri dan membuang pikiran diri dan menyangkal hati diri lalu menerima firman Tuhan. Pada saat seseorang menerima firman Tuhan, dia akan menjadi satu hati sama Tuhan. Mulai saat itu, hatinya akan dipimpin oleh Tuhan, akan menggenapkan sesuatu yang mengembirakan Tuhan. Apa saja yang kita berbuat, Tuhan akan memberi anugerah. Itulah kehidupan kita akan terjadi. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak.